Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Afriani SEIMM yang merupakan salah satu dosen tetap Yayasan An-Nahl Al-Aqsa kampus Tridharma Nusantara Makassar yang beralamat di Jalan Kumala nomor 51 Makassar, Kelurahan Pak Bambain. Terhitung sejak 1 Juni 2017 sebagai orang yang berprofesi sebagai pengajar atau dosen dalam melaksanakan tugas mengajar, saya tidak lepas dari kreativitas dan peningkatan mutu untuk menciptakan suatu perkembangan pembelajaran. Hal ini dilakukan agar materi yang saya ajarkan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa, merupakan salah satu tujuan instruksional dari setiap mata kuliah di kampus. Saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan bidang ilmu saya. Beberapa di antaranya yaitu ekonomi mikro, perilaku organisasi, komunikasi dan etika bisnis, penganggaran perusahaan dan ekonomi internasional. Di mana setiap mata kuliah memiliki karakter yang berbeda dengan pelajaran lainnya atau mata kuliah lainnya. Dengan demikian, masing-masing mata kuliah juga memerlukan sarana pembelajaran yang berbeda pula. Adapun sarana yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu laptop, whiteboard, laser proyektor, dan LCD, spidol, dan penghapus. Untuk mengikuti perkembangan ilmu teknologi guna memutakhirkan dalam proses pembelajaran, serta saya memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan secara maksimal. Salah satu contohnya dengan memanfaatkan email atau elektronik mail atau surat elektronik sebagai media pembelajaran untuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi setiap mahasiswa diwajibkan memiliki email sehingga kami bisa saling interaksi secara cepat, sebab internet bagaikan jembatan penghubung antar dosen dengan mahasiswa dalam hal pembelajaran dan pemberian tugas. Sebelum menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, terlebih dahulu saya menyusun dan merevisi materi perkuliahan, sebab setiap semester harus saya sesuaikan dengan secara berkala dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan cara merevisi atau membuat RPS. Di saat melaksanakan tugas mengajar, saya berusaha menerapkan metode yang efektif dan tidak membosankan bagi mahasiswa, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut disebut dengan metode Edmodo, yaitu metode yang menggunakan perangkat teknologi seperti Android atau internet yang merupakan media pembelajaran seperti lewat email, WhatsApp, Google Classroom, dan aplikasi komunikasi lainnya. Terkhusus di masa pandemi sejak awal 2020, saat ini media komunikasi dan pembelajaran sangat menolong, seperti aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya yang sejenis untuk melakukan tatap muka atau tatap maya dengan antara dosen dengan mahasiswa, yang seakan merubah kebiasaan dan memaksakan bagi pendidik atau mahasiswa dan mahasiswa mampu menggunakan aplikasi pembelajaran yang ada. Dan dari beberapa mata kuliah yang saya dipercayakan sejak saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar, yang menjadi mata kuliah atau tugas pembelajaran yang saya diamanahkan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 pada saat ini adalah
mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu semester 5 program studi manajemen dan akuntansi, program sarjana atau S1 yaitu 5 kelas dari yaitu kelas MK1A, MK1B, dan MS2C, AKA1, dan MK3, yang dimana jumlah mahasiswa setiap kelasnya lebih dari 30 orang mahasiswa, dan dimana capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan program studi S1 ini, terutama pada mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu meliputi sikap di mana memiliki interaksi norma, nilai dan moral, dan etika akademik, dan menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan adapun yang menjadi keterampilan umum yang diharapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan program studi ini adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, bahkan inovatif dalam konteks pengembangan teknologi dan bidang keahliannya, sesuai dengan bidang keahliannya, dan mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan data yang ada. Dan yang ketiga adalah keterampilan khusus. Diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan khusus yang mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana organisasi pada level organisasi secara fungsional. Dan yang kedua adalah mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat fungsi organisasi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, yaitu di mana mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian, dan fungsi organisasi, yaitu pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan keuangan. Dan yang kedua adalah mengetahui, menguasai etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity value. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah diharapkan memahami konsep dasar-dasar penganggaran perusahaan dan perencanaan perusahaan, memahami fungsi dan macam anggaran, menguasai anggaran penjualan, menguasai ramalan penjualan baik secara peramalan menggunakan metode linear dan non-linear. Dan yang selanjutnya adalah mampu mengetahui jenis-jenis anggaran yang ada di dalam perusahaan, seperti anggaran produksi, anggaran pemakaian bahan baku dan pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi dan evaluasi kinerja dan analisis varians. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu menyelesaikan sesuai dengan teknik penyusunan anggaran, yang dimana capaian pembelajarannya atau subbabnya adalah konsep dasar penganggaran perusahaan, perencanaan dan penganggaran perusahaan, fungsi dan macam anggaran, anggaran penjualan, ramalan penjualan, standar kesalahan peramalan, dan jenis-jenis anggaran yang ada di dalam anggaran perusahaan, seperti anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan evaluasi
kinerja dan analisis varians. Adapun buku yang dijadikan acuan atau referensi dalam mata kuliah ini yang menjadi buku pegangan ada 3. Yang pertama adalah memakai buku Catur Sasongko, itu pada terbitan Salemba 4 tahun 2013. Dan ada beberapa referensi lagi yang dipakai seperti buku Nafarin dan Gunawan Adi Saputro. Adapun kegiatan pembelajaran atau metode yang dilakukan yaitu dengan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan students centered learning atau pembelajaran berpusat pada mahasiswa, yang dimana para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari, menganalisis, membahas dan mempresentasekan dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau attitude. Ada 3 metode, ada 3 metode utama yang saya lakukan dalam melaksanakan perkuliahan mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah yang pertama adalah presentasi oleh dosen atau saya membawakan materi dengan metode ceramah. Kemudian yang kedua adalah menugaskan individu atau penugasan individu melalui latihan soal-soal setiap babnya atau setiap pembahasan. Dan yang ketiga adalah metode diskusi tanya jawab antara mahasiswa dan dosennya. Kemudian adapun tugas dalam mata kuliah ini adalah tugas utama yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama perkuliahan 1 semester, yaitu mengerjakan latihan soal terkait penyusunan masing-masing anggaran. Adapun teknik penilaiannya yaitu setiap tugasnya di akhir pertemuan adalah tugas individu atau contoh soal atau mengerjakan soal yang dikumpul melalui media yang ditentukan di awal perkuliahan, yaitu melalui Google Classroom. Dan semua kegiatan tugas-tugas itu harus di-store di Google Classroom-nya. Berkaitan dengan disiplin dalam pengerjaan tugas baik di kelas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yaitu mahasiswa harus mampu mengikuti tata tertib yang telah disampaikan di dalam kontrak perkuliahan, yang dimana mahasiswa diharapkan mematuhi atau hadir di dalam kelas itu minimal 15 menit keterlambatan, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah tugas yang diberikan harus dikumpul berdasarkan jadwal waktu yang ditentukan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, otomatis classroom itu akan dikunci dan tidak bisa lagi untuk diupload tugas-tugasnya. Begitupun untuk kehadiran di classroom-nya atau di kelasnya, baik itu offline maupun online secara daring, yaitu aplikasi Zoom, itu memiliki batas waktu untuk masuk, yaitu 15 menit atau 10 menit sampai 15 menit keterlambatan. Adapun komponen proporsi penilaian, yaitu tugas-tugas itu harus memiliki tugasnya harus terkumpul dari pertemuan pertama sampai semester berakhir, itu menjadi titik atau porsi komponen penilaian utama. Intinya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dari pembelajaran yang dilakukan adalah mahasiswa dituntut mengikuti selain cerdas ilmu pengetahuan, juga harus cerdas etikanya dan memiliki karakter dalam kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ini paginya mahasiswanya yang hadir 44-nya lagi yang belum masuk. Untuk absensinya nanti kita absen di akhir ya.
Materi hari ini adalah anggaran penjualan satu. Yang pertama ya, anggaran penjualan capaian satu. Pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa anggaran penjualan serta mampu menyusun anggaran penjualan. Ya, silahkan lihat semua di materi yang telah dipegang ya, dibagikan sebelumnya. Di materi tentang anggaran penjualan. Ya, ini adalah capaian yang harus dipahami oleh mahasiswa setelah mempelajari materi ini. Ya. Kemudian, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah anggaran yang menyajikan jumlah unit barang atau jasa sekaligus harganya yang diharapkan dapat dijual oleh perusahaan di masa depan. Kemudian secara umum, perusahaan terlebih dahulu akan melakukan penganggaran penjualan karena akan mempengaruhi penyusunan anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran beban operasi, performa laba rugi, anggaran kas, dan performa neraca. Kemudian, namun bagi perusahaan dengan keterbatasan dana akan memulai dengan penganggaran produksi. Dalam hal ini, jumlah unit yang akan dijual ditentukan oleh kondisi keuangan perusahaan. Jadi, kondisi keuangan perusahaan itu adalah faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam melakukan yang namanya produksi ya. Karena kenapa? Ketika keuangan perusahaan tidak sesuai dengan anggaran yang ramalan penjualan yang dilakukan, itu tidak bisa melakukan produksi karena apa? Kalau terjadi kekurangan dana keuangan di dalam suatu perusahaan, nah itu tidak bisa dilakukan produksi karena kekurangan modal atau dana. Kemudian di tabel di sini ada contoh kasus di materi yang telah dibagikan. Contoh pertama berikut tabel penjualan aktual. Ini adalah unit dagang XYZ selama bulan Desember 2015. Di tabelnya ada kolom keterangan nama barangnya adalah kursi dan lemari. Ya, ini adalah nama produk yang akan dibuat oleh perusahaan unit dagang XYZ. Itu produksi kursi dan lemari. Di sini ada kolom penjualan, berapa unit yang akan dijual. Untuk kursi itu ada 8.000, untuk lemari ada 10.000. Kemudian harga masing-masing unitnya itu adalah kursi sebesar 5 juta untuk per unit. Kemudian lemarinya adalah 3 juta. Instruksinya adalah untuk bulan Januari 2016, unit dagang XYZ menargetkan kenaikan penjualan untuk kursi sebesar 20% dan lemari 10% dengan harga jual yang sama dengan bulan Desember 2015. Ini sama dengan harga yang ditentukan di tabel yang di atas, yaitu bulan Desember 2015. Susunlah anggaran penjualannya. Di sini dapat dilihat di tabel di bawah. Itu ada contoh tabel penyelesaiannya. Ini adalah anggaran penjualan bulan Januari 2016. Penjualan barang jadinya itu sebesar 8.000, ya, 8.000 unit. Dikali dengan ini ada angka 120%, ini adalah target penjualan yang ingin dicapai di bulan Januari 2016. Itu tadi sebesar 20% kenaikannya. Cara menentukan atau mendapatkan angka 120% di sini itu adalah sesuai dengan rumus. Ini ada rumusnya.
penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikali dengan 1 plus pertumbuhan penjualan Januari. Itu tadi caranya adalah 1 plus 20. Jadi 100% ditambahkan dengan 20%. Ya. Sama dengan dapatnya adalah 9.600 rupiah untuk 9.600 unit. Yang tadinya bulan Desember adalah 8.000 unit dikalikan dengan 120% sama dengan 9.600 unit. Berarti ada kenaikan sebesar berapa unit? Berapa unit kenaikannya di bulan Januari? 1.600. 1.600. Ya, 1.600, jadi Bu. kenaikannya adalah 1.600 unit dari bulan Desember 2015. Itu sebesar 20%. Kemudian dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya tadi adalah 5 juta rupiah per unit. Ya, menghasilkan penjualan sebesar 48 miliar. Ya. Jadi 9.600 unit dikali dengan 5 juta rupiah sama dengan 48 miliar rupiah. Begitu juga mencari angka atau kenaikan untuk unit atau produk lemari ya. Ya. Harus 0 angkanya ya. Iya, Bu. Jadi ramalan 1 dengan ramalan cara 2, cara 1, cara 3 itu harus sama di sini. Dia harus 3, 4, 5 unit. Oke, pertanyaannya. Di sini kenapa tadi bukan 6 yang dihitung? Di sini ada angka di langkah 3 itu bukan 6. Kenapa X-nya bukan 6? Tidak sama dengan di cara kedua tadi. Cara kedua di sini X-nya pengalinya adalah N. 6 ya. Karena setelah 5 adalah 6. Kalau di cara 3 di sini pengalinya adalah 7. X-nya adalah 7. Karena ganjil Ki, Bu. Jadi 5 langsung ke 7, ndak ke 6. Oke. Jadi angka setelah 5, angka ganjil setelah 5 itu adalah angka 7. 7. Ya. Ya. Hitung nanti. Kau praktekkan sendiri berdasarkan soal yang ada. Kalau salah hitunganmu cara 3 tidak sama cara 2 dengan cara 3. Satu angkanya berarti ada salah hitung. Hitung kembali. Karena itu harus sama. Kalaupun dia tidak sama, tidak. Kalau linear, kalau yang linear atau garis lurus, dia harus sama cara 1, cara 2, dan cara 3. Kalau non-linear bisa berbeda 0, sekian di cara ketiganya kalau di non-linear. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya, Bu. Ya, Yohana. silakan. Bu, ini kan tadi yang di kolom X ini tuh, yang di X nih. Apakah nanti itu terserah kita yang memberi angkanya, yang penting hasilnya 0? Atau nanti? Perhatikan data tahunnya. Kalau dia ganjil, berarti nilai tengahnya harus berapa? Minus. Kalau dia Minus 1. angkanya, ini kan angkanya genap, 6 N-nya. Kalau N-nya 5, berarti tadi Kalau nilai yang... No. Perhatikan angka merahnya. Dia ketemunya berapa? Ini kan 6 angkanya. Ya. Oke, 1 plus 1. Beratnya min 1 dan min 1. Oke, kalau angkanya ganjil, tahunnya N-nya ganjil. Tadi 5 ganjil ya. Ya. Berarti nilai titik tengahnya berapa tadi? Kalau ganjil
5 tadi 0. Oke, 0 Ya, ya, 0. 0. Jadi di sini harusnya dia titiknya harus 0. Berarti kalau di sini minus 1. Kalau ganjil Minus 1. kalau ganjil maka Minus 2. tengahnya Ini 2. Sorry. kalau genap Ini kalau di total tetap nilainya 0. 0. titik tengahnya minus 1 atau 1. Oh ya. Oke. Ya Bu, paham Bu? Bisa pakai 1 lebih, kalau pakai 1 biasanya angkanya tidak sama. Coba kalau kamu hitung pakai 1 dengan langsung dengan angka yang apa namanya yang berurutan 1, 2, 3 itu biasanya angkanya tidak sama. Jadi pakai angka yang ini. Pakai Minus. Ya, angka genap. menggunakan minus Bu. Iya, Menggunakan angka genap. minus 4. Ya, Di sini 4. Pakai hitung angka ini. Biasanya kalau kamu biasanya kalau kamu gunakan angka 1, 2 dan seterusnya ke sini ke bawah, dia tidak akan sama di ramalan ketiganya. Jadi ya, pakai angka genap yang ini, 2, 4, 8, 4, 6 dan seterusnya. Kalau tahunnya misalnya 7, berarti 4, 6, berarti yang ke atasnya minus 6. Perhatikan kalau dia ganjil, nilai titik tengahnya adalah 0. Mediannya adalah 0. Iya. Oke? Berarti kalau Ya Bu, paham. minus 1, minus 2. Minus 1, tambah 1. Oke, nanti hitung Mi. Bagaimana caranya soalnya? Hitung sendiri. Ya. Oke? Tanya. Ya Bu. Ada lagi mau ditanyakan? Kalau tidak ada, setelah melakukan perhitungan peramalan cara 1, cara 2, dan cara 3, itu dilanjutkan dengan membuat grafiknya. Grafiknya. Ya, nanti digambar grafiknya. Berarti Penjualan tahun ke-6 dengan jumlah oke, ini sudah mau habis ya. halaman. Sudah mau habis waktunya di sini. Tinggal 2 menit. Oke. Kita sudah tidak ada pertanyaan ya. Kita masuk ke sini. Tugasnya adalah yang ini, ya. Nanti lihat di Google Classroom-nya ada soalnya di situ. Perhatikan baik-baik. Soalnya ada di Google Classroom. Untuk minggu depan dikumpul berdasarkan waktu yang ditentukan di Google Classroom-nya. Itu 1 hari sebelum masuk mata kuliah ya. Seperti biasanya. Ya Bu. Oke, perhatikan baik-baik, angkanya tidak ada yang sama dengan temannya, jadi silahkan belajar cara menghitungnya, jangan meminta temannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan untuk hari ini, Ibu rasa cukup ya untuk materi hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan anggaran penjualan 2, yaitu adalah momen garis non-linear ya, non-linear. Ini kalau yang tadi kita bahas adalah garis lurus. Kalau yang nanti yang kita akan bahas di minggu depan itu adalah non-linear. Ya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.